Pada kesempatan ini, kami akan membahas artikel kami yang berjudul Dari Orde Baru hingga UU ITE, Perjalanan Panjang Pembungkaman Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Adapun studi kasus yang kami angkat adalah kasus Baik Nuril. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, perkenalkan kami sebelumnya, saya Aranita Borugalingging dengan NIM 2233132040 dan rekan saya Prisnandi Estefania dengan NIM 2233132036. Saya Mika Risti Silaban dengan NIM 2233132039. Saya Gustriani Suburian dengan NIM 2233132052. Dan dengan saya Rahalinda Yamapurba dengan NIM 2232432004. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Baik Nuril, korban pelecehan seksual yang divonis pupus sudah harapan Baik Nuril ingin memperjuangkan hak perempuan mendapat keadilan supaya tak dilecehkan lelaki, malah dihukum hingga Mahkamah Agung. Bagaimana? Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak ini di Indonesia masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disingkat dengan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama akibat penerapan UU ITE yang seringkali digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan juga masyarakat sipil. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah, laporan organisasi HAM, serta kasus-kasus nyata yang mencerminkan represivitas hukum terhadap kebebasan berekspresi. Menunjukkan bahwa pasal UU ITE seperti pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian memiliki tafsir yang luas sehingga sering disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik. Kasus-kasus seperti Baik Nuril, Victor Mambor, dan kriminalisasi aktivis pro-demokrasi menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia masih cenderung membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, reformasi hukum termasuk revisi UU ITE diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjamin tanpa adanya ancaman kriminalisasi yang berlebihan. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini seringkali mengalami berbagai perbatasan, terutama melalui regulasi seperti Undang-Undang Reformasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sejak diberlakukannya pada tahun 2008 dan mengalami beberapa kali revisi, UU ITE banyak dikritik karena mengandung pasal-pasal yang bersifat multitafsir, yang sering digunakan untuk menjerat individu yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau pihak berwenang. Beberapa kasus menonjol menunjukkan bagaimana UU ITE digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil. Salah satu contoh adalah kasus Baik Nuril, seorang guru di Lombok yang dipidana karena merekam pelecehan seksual yang dialaminya. Selain itu, berbagai kasus yang melibatkan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks juga menjadi sorotan karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Kasus Baik Nuril Magnum adalah kasus hukum di Indonesia yang menarik perhatian publik karena berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Berikut adalah rincian kasusnya. Baik Nuril Magnun adalah seorang pegawai honorer di Seman 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia mengalami pelecehan verbal dari kepala sekolahnya, Muslim, yang sering menelepon dan menceritakan pengalaman seksualnya. Untuk mengumpulkan bukti, Baik Nuril merekam salah satu percakapan tersebut. Rekaman ini kemudian menyebar tanpa sepengetahuannya hingga menjadi bahan laporan ke pihak berwenang. Lalu selanjutnya adalah proses hukum.
Kepala Sekolah Muslim melaporkan Baik Nuril dengan tuduhan melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan rekaman yang mencemarkan nama baiknya. Selanjutnya yang kedua, pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Baik Nuril dari segala tuntutan. Pada tahun 2018, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Lalu MA membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara serta denda 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Lalu selanjutnya adalah peninjauan kembali pada tahun 2019. Baik Nuril mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA tetapi ditolak. Pada tahun 2019, amnesti kepada Baik Nuril dari Joko Widodo setelah adanya desakan publik dan berbagai pihak yang menilai bahwa ia adalah korban, bukan pelaku. Dengan amnesti ini, Baik Nuril terbebas dari hukuman. Selanjutnya adalah dampak kasus. Kasus ini menjadi contoh bagaimana UU ITE bisa digunakan untuk menjerat korban, bukan pelaku utama. Mendorong wacana revisi Undang-Undang Dasar ITE agar tidak disalahgunakan untuk kriminalisasi. Menginspirasi gerakan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun revisi Undang-Undang ITE pada tahun 2024 dengan tujuan untuk mengurangi penyalahgunaan pasal-pasal karet, regulasi ini masih memiliki pelemahan dalam implementasinya. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian masih sering digunakan untuk membatasi kritik terhadap pejabat publik dan lembaga negara. Pejabat publik dan lembaga negara, adapun mereka untuk mengatasi tantangan ini diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif. Termasuk yang pertama, ada revisi lebih lanjut terhadap Undang-Undang ITE untuk menghilangkan pasal-pasal yang bersifat multitafsir. Yang kedua, penyediaan mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil yang menyuarakan pendapatnya. Yang ketiga, penguatan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam mengawasi implementasi regulasi terkait kebebasan berpendapat. Adapun rekomendasinya, yang pertama, pemerintah perlu melakukan revisi lebih lanjut terhadap Undang-Undang ITE dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Yang kedua, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan tentang kebebasan berekspresi agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum. Yang ketiga, masyarakat perlu lebih aktif dalam memperjuangkan hak kebebasan berpendapat melalui kampanye dan